Ada sekitar 8 aplikasi pinjaman online semi legal. Itu dia aplikasinya gampang cair, gampang banget cairnya, ya limitnya juga besar. Tapi terornya ini dia bisa sampai sebar data, bisa menagih di luar kontak emergensi, bisa menagih di buku kontak kalian, bisa menagih di kontak emergensi kalian. Ini bisa dikatakan pinjolnya ini ya gampang cair sih, cuman penagihannya itu resikonya wow luar biasa. 11-12 dengan APK pinjol ilegal. Nama aplikasinya apa? Cara penagihannya gimana? Jenis terornya itu gimana? Apakah ada DC lapangan dan lain sebagainya? Di sini akan gua bahas secara tuntas dan detail. Yang baru menonton video ini, jangan cuman ambil nama APK-nya doang. Kalau lu cuman mau tahu nama APK-nya doang, lebih baik lu jangan ke YouTube, tapi ke Google. Ya, kalau lu di sini masuk ke dalam konten kreator YouTube edukasi pinjol, kalau cuman mau tahu nama APK pinjolnya doang, jangan nonton YouTube. Lu bukanya Google aja, di mesin pencarian banyak tuh bro. Nah, di sini kita berikan informasi dan edukasinya biar teman-teman paham nih bro. Kenapa ini semi legal? Kenapa ini sampai sebar data? Kenapa ini penagihannya gini segala macam? Nah, ini yang kita harus beritahu kepada teman-teman. Oke, sebelum gua akan masuk ke dalam videonya, teman-teman jangan lupa subscribe video ini biar teman-teman tidak lagi ketinggalan informasi yang gue bagikan. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar teman-teman saat gue update video terbarunya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbarunya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar Galbay pinjol, silakan aja ketikkan dalam komentar. Apabila teman-teman merasa diteror atau disebar data oleh aplikasi pinjol legal, ilegal, atau semi legal, ketikkan dalam komentar biar semua penonton tahu informasi kabar terbaru dengan APK pinjol yang saat ini orang gunakan. Ini cara penagihannya masih sama kayak dulu atau sudah beda nih bro. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Dus Pinjol. Oke, dalam video kali ini gue akan membahas nih bro, ada 8 APK pinjol ya semi legal, dan juga apakah dari ke-8 ini ada DC lapangannya. Itu satu yang akan gue bahas. Yang kedua adalah apakah dia keluar kondar, apakah dia sebar data, lalu cara penagihannya itu bagaimana, lalu jenis terornya itu gimana. Nah, ini gue bahas secara kompleks banget. Mungkin nanti akan gue tampilkan beberapa dokumentasi faktanya itu ya seperti apa juga. Tolong teman-teman dengarkan dan lihat baik-baik, harus serius ini biar teman-teman tidak salah paham, biar teman-teman tidak gagal paham. Tentunya setelah menonton video kali ini cuman ngelihat aja udah tahu, wah tentunya teman-teman Galbay secara mandiri. Di sini kita bahas di urutan yang pertama ya bro. Nah, urutan yang pertama ini kan ada 8 APK. Ini yang paling terakhir ini parah banget bro. Yang paling terakhir ini parah banget. Dia itu legal tapi penagihannya itu kayak ilegal gitu. Yang pertama itu pinjol Kredinesia. Nah, teman-teman kalau untuk pinjol Kredinesia, teman-teman bisa perhatikan di layar sebelah kiri ataupun sebelah kanan, jenis penagihannya ya kalian lihat deh, mungkin akan gue bacakan ya. Peringatan terakhir, pikirkan jika memiliki niat untuk Galbay, Kredinesia mempunyai izin untuk akses kamera, mic, bahkan lokasi saat Anda pengajuan. Dihitung pembayaran hari ini, hindari penagihan kolektor lanjutan. Harap respon jika sudah membaca pesan ini. Tentu kalau orang pemula punya pinjol, dia melihat ya sebuah objek dengan tanda kutip kolektor, itu pikirannya sudah berhalusinasi gitu loh. Oh, ada DC lapangan nanti yang datang nih. Salah kalian kalau berpikirnya seperti itu. Yang kalian tahu itu adalah sistem kerjanya bro. Yang kalian harus tahu itu adalah sistem kerjanya. Mungkin akan gua ulas ya. Ini gua ulas sedikit untuk contoh biar teman-teman peka dan paham nih bro. DC itu kan adalah sebagai petugas penagihan, yaitu desk collection. Nah,
Dari sana pun teman-teman sudah tahu fungsi tugasnya dia apa gitu loh. Desk collection ya, tukang tagih utang melalui telepon, email, dan WhatsApp dan lain sebagainya. Selama itu masih melalui surat elektronik. DC pinjol itu cara kerjanya itu mirip dengan sales. Gue bukan menyamakan, tapi hampir mirip dengan sales. Yang miripnya itu adalah segi perform kerjanya, bro. Jadi sales itu kan kalau kerja itu dihitung dari ya kayak poin. Sama DC itu juga kerja kayak poin juga. Jadi kalau dia berhasil nagih, ya mereka dapat uang pembayaran atau uang fee. Nah, sedangkan kalau jobnya ini dioper ke orang lain, ya artinya kan DC tersebut tidak mendapatkan fee. Apalagi kalau dia oper ke kolektor, berarti dia menghilangkan rezekinya dia. Artinya si desa ini yang dia nggak dapat apa-apa, dia nggak dapat duit. Bahkan kalau itu dia menghilangkan poinnya, dia bisa dipecat gitu loh. Karena desa pinjol atau desk collection pinjol dengan kolektor itu berbeda. Divisinya berbeda sekali, bro. Ya, jadi kalau seperti ini sama saja. Ya, gue menganalogikannya mereka ini menghilangkan poin kerja gitu. Jadi kalau teman-teman mendapatkan kayak gini seperti diancam kolektor datang ke rumah, jangan ditakutin. Ya, mereka cuman gertak doang. Bodoh DC-nya itu kalau gue bilang. Kenapa? Dia menghilangkan poin. Kalau dia oper jobnya itu, ya paham sampai di situ ya, bro. Lalu kemudian apakah Kredinesia ini semi-legal, ilegal, atau legal, Bang? Pinjol Kredinesia ini bukan semi-legal dan juga bukan pinjol ilegal. Pinjol Kredinesia ini legal, yang memiliki badan hukum. Sudah tercatat di OJK juga. Jadi tidak ada pinjol itu semi-legal, nggak ada. Semi-legal itu biasa digunakan oleh joki pinjol untuk merubah cara berpikir kalian. Agar teman-teman memiliki perubahan pikiran, oh ini aman, oh ini tidak. Jadi pinjol Kredinesia ini dia itu legal berizin OJK. Apakah sampai keluar kondar? Apakah sampai sebar data? Sesuai dengan aturan OJK, pinjol legal tidak boleh menagih di kontak emergensi. Ya, tidak boleh menagih di kontak emergensi. Apalagi kalau penagihan itu sampai keluar kondar. Ke kontak emergensi aja nggak boleh. Apalagi keluar kontak emergensi. Jadi logikanya seperti itu. Selanjutnya, apakah disebar data? Tentu pinjol Kredinesia atau pinjol legal itu tidak akan menagih sebar data. Tidak akan, bro, karena legal gitu loh. Dia mau sebar data kemana? Aplikasinya legal, tidak bisa menyadap isi kontak, log panggilan, SMS, nggak bisa. Orang legal kok, cuman diberi izin aksesnya, lokasi, kamera, dan mikrofon. Kesimpulannya adalah kalau lu galbay atau telat bayar atau sudah memiliki di 8 aplikasi pinjol ini, lu nggak usah panik gitu loh, nggak usah khawatir dengan DC lapangan dan lain sebagainya. Kalau penagihannya dari Kredinesia tadi teman-teman sudah lihat, dan ini penagihan yang kedua dari Kredinesia lagi. Kami akan hubungi kontak terdaftar jika tidak ada pembayaran di Kredinesia sekarang. Terpaksa konsekuensi akan berlaku. Selesaikan baik-baik atau menyesal. Ya, kalau teman-teman pemula melihat ini mungkin takut lah ya, karena kata-katanya ini ya penuh dengan penekanan, dan apalagi Anda dibilang atau menyesal gitu. Ngapain kita menyesal? Justru mereka yang saat ini menagih kepada kalian, justru mereka yang saat ini teror kepada kalian, dia itu adalah orang yang nantinya bakalan menyesal. Selama dia hidup, selama dia bekerja, kerjaannya sebagai tukang teror, sebagai penjahat, tidak punya amal baik. Karena kerjanya dia selama ini hanya sebagai tukang teror. Dialah orang yang menjadi penyesalan. Dialah orang yang hidupnya selalu penuh dengan penyesalan. Ya, jadi teman-teman nggak usah takut dengan jenis teror dari pinjol Kredinesia. Selanjutnya, untuk pinjol yang kedua, yaitu di Klik Kami. Teman-teman kalau di Klik Kami, lihat dan perhatikan. Ini di WhatsApp ya, bro. Ini punya member gue semua. Ya, dari Klik Kami. Hutang di Klik Kami masih Anda belum bayar, ngapain aja Anda ini? Kami selaku pihak Klik Kami minta ke Anda bertanggung jawab atas hutang. Bayar hutang Anda sekarang. Jangan tunggu kami bersikap tegas ke Anda. Untuk proses pihak lanjutan kami tunggu. Klik Kami. Jadi kalau seperti ini, apa yang ditakutin sih sebenarnya dari
teman-teman. Apa yang ditakutin? Mereka mau bertindak tegas apa kepada nasabah? Justru nasabah tidak melakukan apa-apa, cukup tidak bayar aja, itu membuat DC atau pinjol sengsara, bro. Coba lu nggak bayar pinjol, itu yang sengsara DC. Dia kehilangan semua poin. Mereka tidak dapatkan fee, mereka tidak dapatkan bonus. Siapa yang bakalan sengsara atau susah? DC. Jadi kalau seperti ini dari klik kami, kalian perhatikan cara penagihannya seperti ini. Apakah perlu dibayar gak sih kalau misalkan pinjol-pinjol legal penagihannya seperti itu? Apakah Anda pernah mengalami hal yang serupa juga? Mungkin ada yang lebih parah. Kalau misalkan ada yang lebih parah, coba ketikkan dalam komentar. Nama pinjolnya apa? Anda telat berapa hari? Lalu cara penagihannya sudah sampai sebar data atau ke kontak emergensi atau di luar kontak emergensi? Coba ketikkan dalam komentar. Biar kita semua tahu nih bro, perkembangan cara penagihan di pinjol klik kami ini seperti apa. Apakah dia ada desa lapangannya bang? Desa lapangan selama ini belum ada kok. Menurut dari testimoni yang ada dalam grup tulis pinjol. Lalu kalau teman-teman masih nggak percaya gitulah, kalian bisa cari aja kok di Google gitu loh, daripada teman-teman pusing mikirin DC lapangan ada atau tidak kayak gitu kan. Selanjutnya untuk sebar data sadap kontak itu gimana bang? Tadi gua sudah ulas di awal, jadi untuk yang kedua kalinya gua nggak mengulas berikutnya lagi biar tidak mengulang-ulang. Yang ketiga, di sini ada aplikasi yang namanya Uwes, pinjol Uwes. Ini mirip banget dengan pinjol kopi susu. Nah kalau pinjol Uwes ini gimana? Itu ilegal. Ya, kalau pinjol Uwes itu ilegal. Tentu kalau ilegal itu ya pasti sebar data. Penagihan dari pinjol Uwes, kalian bisa lihat di sana itu foto KTP nasabah, muka nasabah. Wah, ini luar biasa sekali, bro. Parah banget, parah. Tapi kalau namanya pinjol ilegal, tentu konsekuensi ya lu bakalan terima. Kalau untuk pinjol legal dan ilegal, yang aman yang mana sih, Bang? Tentu yang aman tuh legal lah, bro. Ya karena cuman BI checking doang sama slik. Ya berbeda dengan yang ilegal. Tapi kalau yang ilegal itu nggak bakalan bisa memasukkan data Anda ke dalam slik OJK. Ya kalau Uwes seperti ini. Namun kalau teman-teman punya aplikasi Uwes, lalu teman-teman kena sebar data, itu berapa nomor kalian kena sebar data di luar kontak emergensi, apalagi sampai ke medsos. Ada gak yang pernah ngerasain kayak gitu? Coba ketikkan dalam komentar. Itu pinjol apa bro? Ya jadi kalau Uwes itu adalah pinjol ilegal. Yang selanjutnya dari pinjam duit. Nah sorry, kalau untuk dari Uwes ini, apakah ada desa lapangan? Yang namanya pinjol ilegal itu dia tidak memiliki desa lapangan bro. Orang buronan polisi kok. Orang mereka itu teroris kok. Ya, jadi lu pikir aja pakai logika. Masa ya teroris ya kan sampai nongolin mukanya gitu ya nggak bakalan lah bro. Ya kalau pinjol ilegal seperti itu. Uwes. Di sini gue masukin satu aja di Uwes. Jangan saja dari pinjam duit. Pinjam duit teman-teman. Ya kalian bisa lihat mungkin bahasa orang-orang sekarang itu bilangnya pindut ya. Pinjam duit. Ya, jadi pinjam duit sama aja kayak gitu. Untuk penagihan di pinjam duit, teman-teman bisa kalian perhatikan jenis terornya. Untuk pinjam duit kalian bisa lihat di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Tagihan Anda di pinjam duit sudah tertunggak cukup lama, belum ada penyelesaian pembayaran sampai saat ini. Kami di sini meminta hak dana perusahaan. Pastikan data kontak darurat dan perusahaan tempat kerja yang Anda cantumkan di sini valid karena akan kami validasi apabila data Anda yang tidak sesuai. Indikasi pemalsuan data. Lo kalian difitnah sebagai pemalsuan data. Bukannya pemalsuan data, tapi memang kalau misalkan itu memang palsu, berarti lu punya sistem bobrok gitu loh. Ya nggak punya sistem validasi gitu loh. Tapi kalau misalkan ada desa bilang, oh kamu sini statusnya pemalsuan data, berarti bukan kamu yang melakukan pemalsuan, berarti memang sistemnya pinjolnya itu sistem yang bobrok gitu loh. Karena setiap sistem pinjol tentu calon nasabah saat dia melakukan registrasi atau mendaftar itu data-datanya harus divalidasi. Jadi di saat masuk itu divalidasi dulu bro, bukannya setelah masuk gitu loh. Ya kalau setelah masuk itu namanya bukan pinjol, tapi apa? Itu pinjaman bank keliling. Kalau bank keliling kan nggak punya sistem karena dia offline, ini online. Semua calon nasabahnya di saat dia baru pertama registrasi itu
datanya masuk ke sistem, masuk ke server, itu divalidasi dulu. Kalau datanya itu valid, baru masuk dalam proses tahap selanjutnya gitu loh. Jadi teman-teman jangan takut dituduh sebagai pemalsuan data gitu kan. Berarti DC-nya itu bodoh gitu loh ya. Dia ngomong seperti itu tanpa bukti, namanya memfitnah. Jadi jangan takut seperti itu ya bro. Nah, cara penagihannya seperti itu. Nah, sekarang teman-teman punya pinjol, pernah gak sih diperlakukan seperti itu? Seperti kayak pinjol pinjam duit. Pernah gak sih? Mungkin ada yang lebih parah. Kalau ada yang lebih parah, coba ketikkan aja dalam komentar. Untuk pinjam duit ini gimana bang? Ada DC lapangannya gak sih? Kalau untuk pinjol pinjam duit, banyak testimoni yang gue dapatkan dari beberapa member gue. Memang dia ada yang didatengin DC lapangan. Itu kebanyakan di wilayah Jawa Barat. Tapi kalau DC lapangan dari pinjam duit ini, yang gue dapatkan informasinya dari testimoni, biasanya nasabah-nasabah kalau sudah telat cukup lama, misal 1 tahun, 2 tahun, itu bakalan didatengin. Itu menurut testimoni yang ada di dalam grup WhatsApp gue. Tapi kalau teman-teman, apa pentingnya sih dengan DC lapangan sih bro? Ya, nanti kalau lu paham pinjol, lu cuma ketawa sendiri loh. Nah, jadi bagi teman-teman kalau pinjam duit, cara penagihannya seperti itu. Ya, solusinya gimana bang? Nanti di akhir video gue akan bagikan solusi. Selanjutnya, untuk pinjol yang berikutnya yaitu Credit One atau 360 Kredi. Dulu itu namanya 360 Kredi. Sekarang sudah ganti nama menjadi Credit One. Kalau teman-teman punya pinjol Credit One atau 360 Kredi, teman-teman bisa perhatikan cara penagihannya seperti itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Ya mudah-mudahan OJK lihat nih kelakuan petugas penagihan yang katanya legal tapi seperti itu. Terkait tagihan Anda di aplikasi Credit One, untuk saat ini data Anda dalam pengawasan. Kami mohon dilakukan pembayaran segera di hari ini dan tidak mengabaikan pesan ini. Kami tunggu itikat baik dari Anda untuk penyelesaiannya. Itu di jam 10.34. Selanjutnya DC itu ya nge-WA lagi di jam 11.29 menit. Bayarkan sekarang sebelum kami alihkan ke penagihan khusus Credit One serta sistem otomatis hubungi seluruh kontak darurat. Dia ngancem bro. Jadi kalau lu telat bayar, mereka akan secara otomatis katanya. Kalau sistem, ya berarti kan sistemnya, bukan orangnya nih bro. Tapi sistemnya sudah menghubungi secara otomatis di seluruh kontak darurat. Kalau kita berpacu dengan aturan OJK bahwa pinjol itu tidak boleh melakukan penagihan di buku kontak, di luar kontak emergensi, dan bahkan di kontak emergensi aja nggak boleh bro. Karena kontak emergensi hanya untuk konfirmasi, bukan untuk penagihan. Makanya pinjol legal tidak boleh melakukan penagihan di buku kontak emergensi, nggak boleh. Yang boleh itu konfirmasi. Mungkin yang tentang kontak darurat pernah gue bahas ya bro. Tapi kalau gue bahas di sini mungkin panjang nanti durasinya bro. Ya pernah gue bahas juga bro. Intinya pinjol itu tidak boleh melakukan penagihan di buku kontak emergensi. Dia bolehnya hanya untuk konfirmasi. Dan di sini jelas banget mereka akan menghubungi seluruh kontak emergensi. Artinya mereka sudah melanggar. Kalau pinjol-pinjol legal, cara penagihannya seperti dengan ilegal. Apakah pantas untuk dibayar atau tidak gak sih? Coba teman-teman ketikkan dalam komentar. Mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan tuh telat atau galbay di atas 1 tahun tiba-tiba didatengin. Bahkan mungkin ada yang sampai kena sebar data juga. Coba ketikkan dalam komentar apa yang Anda merasakan ketika teman-teman memiliki telat bayar di aplikasi pinjol seperti Credit One. Teman-teman bisa lihat seperti itu. Selanjutnya, di sini ada yang namanya rupiah cepat. Nah, kalau pinjol rupiah cepat, apakah ada DC lapangannya, Bang? Nah, kalau pinjol rupiah cepat gue juga sudah galbay, cuman 200.000, tapi penagihannya spam botnya itu bisa per menit. Parah banget bro, parah banget. Itu menurut gue, karena gue ngerasain sendiri bro. Nah, kalau untuk di rupiah cepat, apakah ada DC lapangannya? Untuk DC lapangannya sejauh ini, gue juga galbay di rupiah cepat sudah 8 bulan bro.
ya sampai saat ini belum didatengin bro. Dan banyak lagi member-member gue yang sudah galbay di Rupiah Cepat belum didatengin. Bahkan sampai yang telbuy atau telat bayar juga belum didatengin. Tapi cara penagihannya teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ataupun sebelah kanan, mungkin sama ya cara penagihannya. Jika tidak melakukan pembayaran hari ini, data Anda seperti foto selfie, foto KTP, dan tanda tangan elektronik akan kami alihkan ke pihak ketiga untuk di backlist ke FDC atau Pusdapil. Kalau untuk DC-nya membawa tentang undang-undang. Alah, lu kan tukang tagih utang, bukan kuasa hukum. Lu nggak ada kapasitasnya untuk membacakan undang-undang. Apalagi memponis orang. Lu siapa? Jaksa, lu hakim, ya, lu lawyers gitu kan. Lu cuman kerjanya tukang tagih hutang, bro. Ya, jadi nggak pantas. Ya, lu sebagai DC, lu kerjanya fokusnya yaitu nagih utang. Nah, kalau untuk FDC atau Pusdapil, teman-teman pasti berpikirnya, wah, udah kemana-mana. Pusdapil atau FDC itu adalah Pusat Data Center Fintech Lending. Jadi seluruh pinjol-pinjol legal di 96 APK pinjol legal, mereka data-data nasabah itu akan masuk ke dalam pusat data center khusus ya. Khusus pinjol ya, gambarannya seperti itu, lebih gampangnya lah ya. Ya, jadi semua data-data pinjol itu masuknya ke dalam Pusdapil, Pusat Data Center Fintech Lending, khusus ya bro, khusus pinjol. Seperti itu. Nah, makanya si OJK dia memiliki aturan, yaitu nasabah hanya diberi 3 APK pinjaman online, gak bisa lebih. Yaitu karena mereka sekarang punya sistem, ya. Sistemnya itu yang namanya FDC dan Pusdapil. Seperti itu untuk fungsinya. Sebenarnya banyak dan itu pernah gue bahas juga di video yang sebelumnya ya bro. Kalau Rupiah Cepat, dan ini member gue baru telat sudah dapatkan penagihan seperti ini. Baru telat bro, nggak galbay, baru telat doang sudah seperti ini. Kalau untuk DC lapangannya ya sampai saat ini belum ada. Namun teman-teman memiliki aplikasi seperti pinjol Rupiah Cepat, Anda sudah mendapatkan jenis terornya seperti apa sih? Sudah disebar data gak sih? Atau gimana? Kalau ada, coba ketikkan dalam komentar. Status Anda telat bayar atau memang sudah gagal bayar? Telat bayar ya memang telbuy gitu loh, orang yang memiliki keterlambatan. Kalau galbay, orang yang sengaja nggak bayar. Jadi teman-teman, khusus pemula pinjol, lu jangan sampai salah paham. Karena lu baru telat aja, lu ngeklaimnya lu gagal bayar. Salah. Yang gagal bayar itu adalah orang yang gak bayar-bayar dengan cara sengaja. Tapi kalau lu baru telat, ya misalkan lu punya pinjol tagihan tanggal 29, tiba-tiba lu gak bayar-bayar selama 3 hari, ya itu telat bayar namanya, bukan gagal bayar gitu loh. Selanjutnya adalah teman-teman, yang berikutnya di pinjol cairin. Nah, kalau untuk pinjol cairin, apakah ada DC lapangannya atau tidak? Kalau untuk pinjol cairin, teman-teman bisa lihat sebelah kiri ataupun sebelah kanan, jenis penagihannya seperti itu. Ya, harap segera dibayar tagihan cairin yang keterlambatan 1 hari, kami tunggu 15 menit. Pembayaran sudah masuk, dibilang kami tunggu 15 menit. Nah, kalau misalkan udah lebih 20 menit, coba lu WA ke dia, Pak atau Mbak, ini udah 20 menit, gimana kabarnya? Nah, lu gituin. Karena apa? Kata-katanya ini hanya untuk gertakan saja. Selesaikan tagihan Anda di aplikasi cairin, dan jika tidak respon ataupun pembayaran, maka kami akan menghubungi kontak darurat dan tempat kerja yang Anda cantumkan untuk konfirmasi keterlambatan. Ya, berarti DC-nya ini waktu dia ngelamar kerja tidak interview dulu. Karena setiap pegawai itu pasti diinterview, pasti tahu aturan, pasti tahu SOP. Kalau dia kerjanya melalui proses interview, ya yang namanya kontak darurat hanya untuk konfirmasi, bukan penagihan. Konfirmasi itu adalah ketika calon nasabah ingin mau melakukan pengajuan, maka sebelum di ACC pengajuannya, maka si tim analisnya melakukan konfirmasi di kontak-kontak emergensi yang dicantumkan. Ya, jadi sebelum atau calon nasabah
ingin melakukan pengajuan, datanya masuk, diproses, lalu habis itu si tim analisnya melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke kontak emergensi yang dicantumkan untuk memastikan bahwa data tersebut adalah data yang valid seperti kontak emergensi. Mudah-mudahan petugas penagihannya bisa dapat bimbingan yang serius. Jangan sampai mungut orang, yang penting kerja, jangan seperti itu. Jadi harus tahu SOP peraturan seperti apa. Jangan sampai cuman karena 1 atau 2 orang pegawai yang brengsek, nanti perusahaan pinjolnya yang bakalan ditutup atau kehilangan konsumennya, atau konsumennya banyak yang gagal bayar karena dendam tuh sama DC-DC yang memang kerjaannya suka teror, ya seperti itu. Jadi kalau teman-teman dapatkan seperti ini penagihannya, nggak usah takut, nggak usah panik, santai aja bro. Yang panik itu DC dia. Hari ini dia kerja nggak dapatkan poin, dihajar sama pimpinannya. Seperti itu. 3 bulan nggak dapat poin, maka dia dipecat. Siapa yang panik? DC, bukan kalian. Ya kalian paniknya cuman ketika mendengarkan ada DC dan tidak ada DC. Rubahlah cara berpikir kalian ya bro. Untuk pinjol cairin sampai saat ini belum ada tuh di dalam member grup WA gue yang didatengin DC lapangan. Oke, di sini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir yang menurut gue ini angker ya. Ini pinjolnya legal, berizin OJK, tapi penagihannya angker banget nih, bro. Mudah-mudahan OJK tahu ya, bro. Melihat ini ya, bro. Nah, teman-teman, perhatikan, di sini akan gue tampilkan 3 dokumentasi. Di sini ada pesan masuk SMS yang dimana ini punya member yang ada dalam grup WhatsApp gue. Kalau ada pinjol yang melakukan intimidasi, nggak usah dibayar sekalian. Ya, nggak usah dibayar sekalian. Bantu aku sebelum Anda menyesali karena dihubungi semua kontak darurat yang tercantum secara berulang dan terlibat pihak kolektor langsung. Lebih baik Anda bayar hutang sekarang. Dan yang ketiga, teman-teman, nah ini teman-teman parah banget ini ya bro. Yakin masih mau diabaikan? Kamu saya akan tetap hubungi secara berkala semua kontak darurat dan atasan di tempat kerja yang tercantum hingga Anda melakukan pembayaran. Waduh, kata-kata yang tulat bro. Sekarang lu punya pinjol legal, kata OJK kan aman. Tapi kalau penagihannya itu seperti kayak ilegal, pantaskah harus dibayar? Kalau dibayar, ya sama aja kita mendanai kelompok-kelompok tukang teror yang makin merebak. Jadi kalau teman-teman bayar sama aja, lu semua mendanai kelompok-kelompok tukang teror ini. Ya, mungkin dia ngelakuin ini nggak hanya di nomor kalian, mungkin masih banyak lagi orang-orang yang diperlakukan sama seperti ini. Akhirnya nasabah itu mengalami depresi, mengalami gangguan psikologisnya. Ini yang bahaya untuk kesehatan nasabahnya. Contoh, pinjol ada kami digugat 2M oleh nasabah, katanya dia dapatkan teror. Seperti itu. Ya, kemana OJK? Katanya dibilang aman. Berapa kue yang didapatkan dari pinjol sampai dia membela-bela pinjol? Kalian sudah melihat dari 8 aplikasi yang tadi gue sudah sampaikan, Anda saat ini telat bayar di pinjol legal, Anda mengalami apa? Kerugian Anda seperti apa? Gangguan psikologis Anda seperti apa? Mental Anda aman atau tidak? Tidak aman. Karena di otak kalian cuma DC lapangan gitu loh. Yang nggak penting bro. Kalau lu dimanapun cari info DC lapangan tuh nggak penting sekali. Jadi bagi teman-teman, kita punya 2 grup, Telegram dan WhatsApp. Yang mau konsultasi telepon dengan saya langsung, bisa aja langsung kirim email yang ada di dalam deskripsi yang ada di dalam. Ya, itu email ada. Bisa kalian request di sana. Ya, bisa konsultasi dengan telepon saya langsung. Untuk Telegram itu gratis, ya, siapa aja bisa masuk di sana. Mungkin gitu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Salam galbay.